Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, kalimat puji dan syukur senantiasa kita lafazkan kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memberi kita segala nikmat yang tanpa kita sadar nikmat-nikmat tersebut senantiasa kita nikmati dan manfaatkan untuk kehidupan ini, yang mana tugas kita dari nikmat yang telah Allah berikan hanyalah mensyukuri. Dan pandai kita bersyukur atas nikmat Allah, kita manfaatkan pada jalan yang benar, maka termasuklah kita kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberikan syafaat di akhirat nanti, serta bisa berjumpa dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, bercerita tentang kepemimpinan seperti Umar bin Abdul Aziz. Artinya bagaimana kita menyelami, menjadikan Umar bin Abdul Aziz ini sebagai panutan dan contoh bagi kita, bagi umat sekarang yang kelak akan menjadi pemimpin. Baiklah para penonton yang dirahmati Allah, kita mengetahui sangat banyak kisah-kisah yang kita dapatkan melalui buku-buku atau dari para pendakwah mubalik kita yang menceritakan bagaimana keagungan akhlak, bagaimana gaya dan ciri kepemimpinan yang dicontohkan, yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang kita tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz ini secara silsilah merupakan cicit dari Khulafah Ar-Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, yang mana beliau wafat pada tahun ke-101 Hijriah. Nah, yang uniknya di dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, yang terkenal dengan keadilannya adalah bahwa hanya dalam kurun waktu 2 tahun 5 bulan Umar bin Abdul Aziz mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, mampu untuk memperluas kekuasaan Islam pada masa itu, yang di dalam sejarah dijelaskan bahwa kekuasaan Islam ketika itu bahkan sampai ke Spanyol, ke Andalusia. Dan ini semua tentu berkat dari perjuangan dan kesungguhan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada yang perlu kita ambil pelajaran dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yang mana kalau kita berkaca bahwa
Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini merupakan kepemimpinan yang sukses pada masanya, sehingga para sejarawan Islam sampai-sampai menamakan Umar bin Abdul Aziz ini pada posisi yang kelima, disebut dengan khalifah yang kelima. Padahal yang kita tahu Khalifah Ar-Rasyidin ini kan hanya ada 4 orang saja, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Namun begitulah kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau bertahta di masa Bani Umayyah, dan yang harus kita jadikan contoh terbaik dari Umar bin Abdul Aziz, terutama bagi kita, baik sekarang mungkin Allah beri amanah memimpin dalam kondisi, dalam kelas skala apapun, bahwa di dalam kita memimpin yang perlu ditanamkan adalah bagaimana berlaku adil terhadap apa yang kita pimpin. Dan inilah yang menjadi kunci suksesnya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di samping beliau juga merupakan pemimpin yang sangat bertanggung jawab, pemimpin yang melayani rakyatnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga dalam kisahnya diceritakan bahwa suatu ketika datang seseorang menghadap Umar bin Abdul Aziz, datang ke rumahnya. Ketika itu sudah sangat malam, dan Umar bin Abdul Aziz sudah hendak istirahat tidur malam. Datang seseorang rakyat kepada Umar bin Abdul Aziz, mengetuk pintunya, lalu bertemu dengan anaknya, minta dipertemukan dengan Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai Ananda, sampaikan kepada tamu yang datang bahwa sekarang sudah malam dan saya ingin istirahat. Sudah sehari penuh saya melayani rakyat, sekarang waktunya saya istirahat. Namun apa ucapan jawaban dari Ananda, anak dari Umar bin Abdul Aziz? Wahai ayahanda, bisakah engkau menjamin bahwa umurmu akan bertahan sampai besok pagi, sementara rakyatmu memerlukan perhatian, memerlukan suatu solusi dari permasalahan hidupnya? Nah, seketika itu mendengar jawaban itu, Umar bin Abdul Aziz bangkit dari tempat tidurnya dan melayani rakyat ini. Nah, kemudian pada kisah yang kedua, kita juga sangat lumrah mendengar bahwa suatu ketika datang keluarga Umar bin Abdul Aziz. Nah, ketika datang Umar bin Abdul Aziz lantas mematikan lampu di ruangannya. Heran keluarganya, kenapa dimatikan lampu ini? Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, apakah engkau datang untuk urusan keluarga atau urusan kenegaraan? Nah, ketika itu Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu. Ini pertanda bahwa seorang pemimpin mampu untuk menegakkan keadilan, mampu untuk membedakan mana urusan keluarga, mana urusan umat, mana haknya dan mana hak yang mesti diberikan kepada umatnya. Makanya di dalam Islam, masalah kepemimpinan ini sangat-sangat menjadi urgen sekali. Bahkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua dalam hadisnya yang sahih. Beliau katakan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin, kata Rasulullah, dan setiap pemimpin kelak akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Ini artinya apa? Bahwa siapapun kita, dan pemimpin yang dimaksud adalah bukan hanya sebagai presiden misalnya, atau bukan hanya sebagai gubernur, mulai dari pemimpin yang paling tinggi sampai kepada memimpin pada diri kita sendiri, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Artinya apa? Bahwa
apapun yang kita kerjakan, baik kita sebagai ayah, sebagai suami, pemimpin di masyarakat, sebagai lurah misalnya, atau yang paling tinggi sebagai presiden misalnya, maka sepanjang itu kita akan dimintai kepemimpinan, pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin. Umpamanya ibu, seorang ibu akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya di akhirat terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang diasuhnya, yaitu keluarganya, anak-anaknya. Seorang ayah misalnya juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti terhadap apa yang menjadi bawahannya, yang menjadi di bawah kekuasaannya, yaitu istri dan anak-anaknya. Ketika anak-anak tidak belajar dengan baik, berkeluyuran, tidak dikontrol, tidak melakukan sesuatu yang ma'ruf, maka semua ini akan disandarkan terlebih dahulu kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya. Dan juga kita misalnya sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai remaja, sebagai pemuda, mungkin kita belum menyandang kepemimpinan dalam kelas apapun. Kita bukan seorang kepala di instansi misalnya, kita bukan sebagai orang yang didahulukan, orang yang dijadikan amanah, diberikan amanah. Namun yakinlah bahwa pada diri kita masing-masing, kita setidaknya memimpin untuk diri kita masing-masing. Ketika kita berbuat salah, maka juga akan Allah minta, karena yang menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri yaitu jiwa kita, dan semua itu merupakan tanggung jawab agar bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik untuk diri kita ini. Apatah lagi pemimpin yang memimpin orang banyak. Makanya Allah berpesan di dalam surat An-Nisa ayat 58. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya kata Allah, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum, apabila menjadi seorang pemimpin, maka tetapkanlah hukum itu dengan seadil-adilnya. Dan ini mungkin yang menjadi suatu hal yang perlu dicamkan, ditanamkan oleh pemimpin-pemimpin kita di negara ini, atau pemimpin di rumah tangga, atau pemimpin di masyarakat. Karena seringkali keadilan ini yang membuat hilangnya simpati dari masyarakat. Seringkali keadilan ini yang melukai hati masyarakat, hati anggota keluarga kita. Umpamanya kita tidak bisa berlaku adil terhadap sanak famili dengan orang biasa yang tidak kita kenal misalnya. Pada Umar bin Abdul Aziz, beliau telah mencontohkan bahwa tidak ada perbedaan antara keluarga dan orang lain. Semuanya di hadapan hukum berlaku sama. Dan ini jugalah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya adalah bahwa kalau kita ingin sukses di dalam memimpin, selama kepemimpinan kita diberi oleh Allah rahmat, bimbingan, hidayah, makalah memimpinlah dengan konsep keadilan ini. Karena kalau kita kembali lihat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, saking adilnya, saking bertanggung jawabnya dia sebagai pemimpin, dia memimpin tidak hanya untuk sifatnya material, namun juga memimpin secara moral. Nah, sampai ketika itu di masa Umar bin Abdul Aziz, dalam kurun waktu 2,5 tahun, mampu mensejahterakan rakyatnya. Kemudian rakyatnya kaya-kaya, tidak ada yang miskin, sehingga sangat sulit mencari mustahik zakat ketika itu. Dan inilah yang menjadi pedoman mestinya, acuan bagi pemimpin-pemimpin sekarang kalau ingin sukses menjadi pemimpin. Nah, kita juga kaum muslimin diharapkan mampu
untuk meneladani pemimpin-pemimpin masa lalu, baik kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain segala macamnya sahabat-sahabat lainnya, sehingga kehidupan kita ketika memimpin akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahawa selama kita sandarkan kepemimpinan kita atas dasar takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah kita akan memimpin dengan penuh keadilan, penuh tanggungjawab, penuh rasa takut atas apa yang Allah berikan kepada kita, karena memimpin adalah amanah dan amanah akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Imam Al-Mawardi mengungkapkan bahawa pemimpin itu mestinya memiliki target dua target terbesar, yaitu yang pertama adalah menjaga agama, hirasatuddin, menjaga agama. Yang kedua, siyasatud dunya. Artinya apa? Ketika pemimpin memimpin dengan tahtanya, maka dia harus mampu untuk menjaga agamanya. Nah, apabila pemimpin tidak mampu untuk menjaga agamanya, ketika dia memimpin kerukunan antar umat beragama misalnya tidak terjaga, kemudian peribadatan dan amalan-amalan lainnya tidak bisa dilaksanakan oleh umatnya dengan baik, seperti misalnya contoh pemimpin yang tidak baik seperti Mustafa Kemal Atatürk yang sampai melarang azan dengan bahasa Arab, yang sampai melarang syariat Islam tegak di bumi Turki, maka Allah persulit kehidupannya, sampai-sampai matinya pun Allah berikan suatu kehinaan, tidak bisa dikubur di dalam tanah. Itulah betapa besar dampaknya akibat dari tidak memimpin dengan baik. Yang kedua adalah mensejahterakan rakyat, kata Imam Al-Mawardi, bahwa menjadi pemimpin harus mempunyai target mensejahterakan rakyat, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi keluarga sehingga rakyat menjadi sengsara. Nah, kita di Bintang Cendekia ini sangat memupuk nilai-nilai kepemimpinan. Makanya sekolah dasar Islam dan leadership Bintang Cendekia menjadikan konsep leadership, kepemimpinan dari orang-orang soleh, mulai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi, para ulafa ar-rasyidin, termasuk Umar bin Abdul Aziz, sebagai acuan di dalam bagaimana membentuk karakter-karakter peserta didiknya yang dipersiapkan kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin besar pada masa yang akan datang. Karena bagaimanapun tongkat estafet pembangunan bangsa kita ini akan diserahkan kepada generasi penerusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin demikian uraian tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada kesempatan kali ini. Kita berdoa semoga Allah memberikan kita pemimpin-pemimpin yang taat, yang bertanggung jawab, yang mampu berlaku adil, sehingga kesejahteraan, keamanan, kenyamanan dan peradaban Islam akan terus terjaga, yaitu memimpin dengan penuh keadilan dan tanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.